Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Aplikasi Biologi Sel dan Molekuler di Bidang Lingkungan dengan fokus pada teknologi environmental DNA atau eDNA, khususnya metode metabarcoding untuk pemantauan keanekaragaman hayati. Presentasi ini disusun oleh kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel dan molekuler. Semoga materi ini membantu menjelaskan bagaimana teknologi molekuler modern dapat digunakan untuk menjaga lingkungan. Ada beberapa anggota di kelompok kami. Yang pertama Ahmad Aisy Labror dengan NIM akhir 008, Regina Marta Ayu dengan NIM akhir 026, Adinda Revalina Putri dengan NIM akhir 027, Yana Belinda Maharani dengan NIM akhir 028, dan Muhammad Arif Setiawan dengan NIM akhir 030. Latar belakang. Monitoring keanekaragaman hayati menjadi komponen penting dalam konservasi. Namun, survei konvensional sering memerlukan tenaga besar, biaya tinggi, dan dapat mengganggu habitat banyak spesies yang bersifat kriptik, aktif di malam hari, atau jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak terdeteksi. Metode molekuler seperti eDNA menawarkan solusi yang lebih efektif. Berikut Berikutnya ada peran biologi sel dan molekuler dalam lingkungan. Yang pertama, analisis DNA dan RNA untuk identifikasi spesies. Yang kedua, teknologi biomarker untuk mempelajari stres lingkungan. Yang ketiga, pemantauan populasi melalui genetic markers. Yang keempat, rekayasa mikroorganisme untuk bioremediasi. Kemudian, apa sih eDNA dan metabarcoding itu? Nah, jadi eDNA itu adalah DNA yang dilepas ke lingkungan oleh organisme, kemudian bersumber dari sel kulit, lendir, urin, feses, rambut, dan jaringan tubuh, dan dapat digunakan untuk melacak keberadaan organisme di area tertentu. Sedangkan metabarcoding itu teknik modern yang menggunakan marker DNA. Kemudian prosesnya itu PCR sampai ke sequencing massal dan identifikasi spesies. Kemudian digunakan dalam ekologi, konservasi, forensik, dan manajemen sumber daya alam. Nah, contoh studi kasusnya itu untuk memperkuat pemahaman mengenai efektivitas eDNA metabarcoding, itu berikut ditampilkan salah satu studi penting yang dilakukan oleh Mia pada ekosistem pesisir. Apa yang sedang Mia teliti itu adalah ingin mengetahui bisakah eDNA metabarcoding digunakan untuk mendeteksi berbagai spesies ikan di laut secara akurat dan lebih efektif daripada metode survei tradisional. Dan di mana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan di perairan pesisir. Kenapa di pesisir? Karena daerah ini punya banyak spesies ikan, sering jadi lokasi konservasi dan penting bagi perikanan. Jadi selanjutnya terdapat langkah-langkah penelitian, yaitu yang pertama mengambil sampel air laut, yang kedua menyaring air, yang ketiga mengekstraksi DNA, yang keempat
amplifikasi PCR, yang kelima sequencing, dan yang keenam pengenalan spesies. Terdapat hasil yaitu lebih dari 100 spesies ikan terdeteksi hanya dari sampel air. Banyak spesies itu tidak terdeteksi menggunakan metode survei biasa seperti menggunakan jaring atau observasi visual. Pola distribusi spesies ikan A di stasiun 1, ikan B di stasiun 2, konsisten dengan ekologi lokal. Artinya datanya bisa dipercaya. Metode ini lebih cepat, lebih sensitif, dan tidak merusak lingkungan. Jadi, pentingnya penelitian ini adalah menjadi dasar penggunaan eDNA sebagai metode biomonitoring modern di seluruh dunia, membantu konservasi laut, dan membuktikan bahwa eDNA metabarcoding dapat mendeteksi keanekaragaman ikan jauh lebih lengkap dari metode tradisional. Ya, ada studi bandingan metode tradisional versus DNA. Jadi metode tradisional apa kurangannya, yaitu hanya menangkap ikan yang kebetulan lewat, dua ada kemungkinan selamat, tiga butuh waktu dan biaya besar, yang keempat bisa merusak habitat, yang kelima jumlah spesies yang terdeteksi biasanya sedikit. Kemudian metode eDNA, apa kelebihannya, yaitu mendeteksi spesies yang jarang sembunyi atau sangat sedikit. Yang kedua, cocok untuk air keruh, malam hari, atau lokasi sulit. Yang ketiga, kecepatan tinggi. Yang keempat, aman untuk ekosistem. Dan yang terakhir, ada jumlah spesies yang terdeteksi banyak. Kemudian ada alur metode eDNA. Pertama, kita mengambil sampel air dari lokasi penelitian, kemudian sampel difiltrasi menggunakan membran khusus untuk menangkap DNA, kemudian filter tersebut kemudian diekstraksi di laboratorium untuk mendapatkan DNA murni. Selanjutnya DNA diperbanyak menggunakan PCR, lalu dilakukan sequencing untuk membaca urutannya. Kemudian yang tahap terakhir adalah analisis bioinformatika, yaitu mencocokkan DNA dengan database untuk menentukan spesiesnya. Kemudian alur ini menjelaskan bagaimana sampel air sederhana dapat berubah jadi informasi keanekaragaman hayati yang lengkap. Selanjutnya yaitu aplikasi eDNA di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan mega biodiversitas sangat diuntungkan dengan adanya teknologi ini. eDNA sudah mulai digunakan untuk monitoring ikan karang di Raja Ampat, deteksi dini spesies invasif di Danau Toba atau rawa pening, analisis biodiversitas sungai tropis, mengetahui kesehatan terumbu karang berdasarkan komunitas ikan, serta mendukung penetapan kawasan konservasi laut. Selanjutnya yakni yang terakhir kesimpulan. eDNA metabarcoding merupakan metode biomonitoring masa depan yang mampu menghasilkan data biodiversitas secara lebih akurat, cepat, dan aman. Teknik ini sangat sesuai untuk negara mega biodiversitas seperti Indonesia, sehingga perlu didukung melalui pengembangan database, genetik, dan fasilitas laboratorium nasional.
Penerapannya akan memperkuat strategi konservasi modern berbasis sains molekuler dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang diambil dari MIA M 2022, Environmental DNA Meta-Barcoding, a novel method for biodiversity monitoring of marine fish communities, annual review of marine science. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau ucapan yang tidak mengenakan di hati, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.